إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya. Karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala 71 firqah. Orang Nasrani terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Adapun umatku ini dia akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan sanadnya adalah hasan. Hadis yang kedua adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum min ahli al-kitab", ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, iftaraku sintain wa sab'ina millah, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Adapun umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan berada di neraka. Wa wahidatun fil jannah. Hanya satu golongan yang di surga. Hadis ini juga derajatnya adalah hasan. Baik, demikian juga ayyuhal ikhwah, hadis ini diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan dari hadis Auf ibnu Malik al-Ashja'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah al-Bahili, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, oleh Abdullah bin Amr bin al-As dan para sahabat yang lainnya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat dan diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Oleh karenanya, para ulama ahlul hadis seperti Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Syekhul Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan bahkan yang ada yang negara hadis pecahan umat deranya adalah tawaf. Ini istilah dalam hadis, yaitu hadis yang
jalur yang baik kami kitabnya Natanasir. Baik. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadisnya sahih, ya. Keterangannya tidak mungkin kita sampaikan takhrijnya. Antum kalau ingin mengetahui kesahihan hadis ini dan keterangan tentang sahihnya bisa dilihat dalam bukunya Syekhul Albani rahimahullah, silsilah hadis sahihah. Ya, silsilah hadis sahihah. Ya. Karena ada sebagian penulis, sebagian syekh yang melemahkan hadis perpecahan umat. Ya. Ini saya sampaikan karena ada sebagian yang melemahkan hadis perpecahan umat. Sebut misalkan seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, la sajjadahullah, beliau melemahkan hadis ini. Ya, padahal hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalur yang banyak, bahkan sebagian di antara mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis mutawatir. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting, hadis yang sangat agung. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang membahas masalah yang sangat penting. Barang siapa yang memahaminya, maka dia adalah orang yang cerdas. Dan barang siapa yang mengamalkannya, maka dia adalah orang yang selamat. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia, ya, dan pemberi karunia, agar menganugerahkan kepada kita untuk memahami hadis ini dan mengamalkan isi kandungannya. Ini kata beliau. Ya, moga-moga kita termasuk orang-orang yang memahami hadis ini dengan baik dan dapat mengambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Baik. Setelah kita mengetahui kesahihan hadis ini dan pentingnya dan agungnya hadis yang mulia ini, sekarang saya ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara semua untuk menyelami beberapa pelajaran yang berharga dan mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dan kita petik dari hadis yang mulia ini adalah kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah hak, benar adanya, terbukti dalam fakta di lapangan. Kita lihat begitu banyak kelompok-kelompok, begitu banyak perpecahan-perpecahan pada tubuh umat ini. Ya, begitu banyak partai-partai, golongan-golongan, kelompok-kelompok, ya, pada umat ini. Ya. Dengan mengetahui hal ini, maka kita akan semakin cinta dan semakin iman kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menceritakan berdasarkan hawa nafsu. Apa yang diceritakan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara sesuai hawa nafsunya, namun beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya ayuhal ikhwah, apabila kita mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik masuk akal kita ataukah tidak masuk akal kita, baik sekarang telah terbukti atau belum terbukti, maka yakinlah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar adanya. Menarik sekali apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Albani dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau terkadang marah, engkau terkadang gurau, canda. Apakah saya harus menulis semua yang engkau ucapkan? Apakah saya harus menulis, mencatat apa yang engkau katakan, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Apa kata Nabi? "Uktub, fawalladhi nafsi biyadihi, la yakhruju minhu illa haq." Tulislah, karena tidak ada yang keluar darinya, suatu ucapan yang keluar darinya, yakni dari mulut Rasulullah SAW,
kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Oleh karenanya kewajiban bagi setiap tatkala dia mendengar dan mendapati hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, maka hendaknya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Ya, marilah kita contoh sikap yang telah dicontohkan oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tatkala kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi SAW pernah melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langitnya, bahkan sampai ke langit yang 7. Kemudian dalam waktu yang singkat Rasulullah sudah balik lagi, kembali lagi ke Mekah. Secara logika nggak masuk akal. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang begitu cepat? Ya, apalagi dulu belum ada pesawat. Nggak masuk akal orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang begitu singkat. Sebelum subuh Rasulullah sudah berada di Mekah lagi. Akhirnya apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini diketawai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tertawa. Bahkan diceritakan ada di antara mereka yang tertawa terbahak-bahak, ya, melecehkan dan mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka menjadikan ini adalah kesempatan untuk merongrong akidah sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka berbondong-bondong rame-rame datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya ucapan kawan kamu itu yang aneh itu? Masa dia mengatakan bahwasanya dia di malam hari melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina kemudian diangkat sampai ke langitnya, lalu sebelum subuh sudah datang lagi ke Mekah. Apa yang masalah kalau kita aja dari Mekah ke Syam melakukan beberapa bulan perjalanan? Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan perhatikan apa jawaban beliau. Beliau mengatakan, dan karenanya lah beliau disebut As-Siddiq, orang yang membenarkan. Beliau mengatakan, in qala dzalika faqad shadaq. Kalau memang yang menceritakan hal itu adalah Muhammad, maka sungguh dia benar, sungguh dia jujur. Ya, Allahu Akbar. Inilah jawaban. Ya, inilah ucapan yang hendaknya keluar dari lisan seorang muslim tatkala mendapati hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Sekalipun terkadang mungkin tidak cocok dengan akal kita, tidak sesuai dengan pikiran kita. Sekarang ya, banyak di antara kaum muslimin yang begitu mudah mementahkan hadis Nabi Muhammad SAW hanya dengan perkataan, menurut hemat saya hadis ini bertentangan dengan akal. Menurut hemat saya hadis ini bertentangan dengan ilmu kedokteran. Menurut hemat saya, ya, hadis ini bertentangan dengan ini dan itu. Subhanallah. Ya, maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Setelah ada orang yang menentang hadis Nabi SAW dengan perkataan lau, maka beliau menyatakan ij'al lau fil qamar. Jadikan lau, seandainya, kata seandainya, untuk membantah hadis Nabi SAW itu di bulan sana. Artinya, janganlah kita menggugat hadis Nabi, menghujat hadis Nabi, membantah hadis Nabi SAW hanya dengan ucapan menurut hemat saya, menurut pendapat saya, menurut logika saya. Ya, nah, seorang Muslim hendaknya akalnya tunduk di hadapan hakim Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan menjadikan akal menghakimi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, karena akal kita terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Dan sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana mata pandangan juga memiliki
bantah. Ya. Nah, aneh. Banyak sekarang ini hujatan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti tatkala ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lalat idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyamshu. Kalau ada lalat masuk dalam minuman seorang di antara kalian, maka celupkan. Karena salah satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya lagi ada obatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagian orang berkomentar, wa na'udzubillah, dari komentarnya, dia mengatakan, saya lebih percaya ucapan dokter Inggris atau Jerman daripada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena ini bukan bidangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah ini ucapan seorang Muslim? Apakah ini ucapan seorang yang mengimani hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Ucapan seorang Muslim adalah apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dia percaya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengedepankan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ya tidak diterima oleh akalnya, sekalipun tidak diterima oleh hawa nafsunya. Nah, ini faedah pertama dari hadis ini, dan banyak sekali hadis-hadis yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Hadis tentang misalkan umat ini akan mengikuti tradisi atau metode jalan orang-orang sebelum kita. Hadis berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak tokoh-tokoh agama yang diangkat oleh manusia, padahal mereka adalah orang jahil sehingga sesat dan menyesatkan. Hadis tentang banyaknya orang-orang berguru kepada ahlul bidah, dan banyak sekali yang telah dibukukan oleh Ustazuna Abu Umaisa Abdul Hakim bin Amir Abdar dalam bukunya Telah Datang Zamannya. Itu hadis tentang buku yang membahas tentang hadis-hadis yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah terbukti pada zaman kita sekarang. Baik, yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa perpecahan dan perselisihan adalah merupakan sunnatullah dalam kehidupan ini yang tidak bisa dihindarkan, yang tidak bisa dielakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 118, "Walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya Rabbmu berkehendak, menghendaki, tentu dia akan menjadikan umat ini umat yang satu. Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Artinya kalau Allah SWT mau menjadikan umat ini satu semuanya, bisa. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala lain. Allah menjadikan manusia berselisih, Allah menjadikan manusia berbeda, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara umatnya yang benar-benar jujur mencari kebenaran, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di kalangan hambanya yang benar-benar tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, padahal Allah tidak mencintai neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan, iblis, padahal Allah tidak mencintai iblis. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanannya, siapa di antara mereka yang jujur untuk mengikuti kebenaran, bukan hanya sekedar dakwaan dan pengakuan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan perselisihan, perbedaan, sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, untuk suatu hikmah, sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira tatkala mereka mengucapkan saya beriman, lalu mereka tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah memberikan ujian dan cobaan kepada umat-umat sebelum kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian
yang benar-benar jujur dan siapa yang dusta. Jadi ini hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada perselisihan padahal Allah tidak mencintainya? Ya, oleh karenanya masyiah dibagi oleh para ulama, kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagi oleh para, atau iradah itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyyah. Ya, keinginan Allah yang bersifat kauni. Ya. Yang bukan berarti yang pasti terjadi tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yang kedua adalah iradah syar'iyyah, keinginan Allah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu terjadi. Ya. Jadi iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Dengan memahami hal ini, kita akan bisa menjawab kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis padahal Allah tidak mencintainya? Apa yang Allah takdirkan belum tentu Allah cintai. Ya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu perselisihan dan perpecahan ini adalah satu hal yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka sangat naif sekali usaha banyak para dai yang menutupi perselisihan dan menutupi perpecahan, ya, sehingga mereka membiarkan umat, ya, bergelimang di dalam kesyirikan, kebid'ahan, ya, dengan alasan kebersamaan dan persatuan. Ya, bid'ah, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kita apa? Bersatu. Yang penting kita bersama-sama. Apa artinya kita bersatu? Apa artinya kita bersama? Kalau kita terdapat perbedaan di dalam hati kita. Bukankah ini persatuan yang semu? Bukankah ini persatuan yang palsu? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka apa? Berpecah belah, berbeda-beda. Ya, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka adalah satu kaum yang tidak berakal. Ya, justru apabila kita mendiamkan saudara kita terjerumus di dalam kesalahan, terjerumus di dalam kesyirikan dan kebid'ahan, tidak menasihatinya, tidak mengingkarinya, justru ini adalah pengkhianatan terhadap saudara kita. Ya, kita melihat saudara kita salah, biarkan demi persatuan, biarkan aja. Justru ini adalah pengkhianatan dan justru ini adalah sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Kata Allah Subhanahu wa taala telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Lalu kata Allah, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Mereka tidak melarang dari kemungkaran yang mereka lihat. Dibiarkan saja. Ya, kesyirikan, kebid'ahan biarkan saja. Ya, yang penting pokoknya kita bersatu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ayo ikhwah, kita ya, memberikan saudara kita, memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya, ini adalah fondasi untuk memperkuat bangunan persaudaraan di antara kita. Tentunya dengan cara yang baik. Ya, memberi nasihat dengan cara yang baik, berdakwah dengan cara yang lembut. Ya, bukan malah membiarkan mereka terjerumus di dalam ya, kesalahan dan kemungkaran, dan ini sama sekali bukanlah makna persatuan yang kita idam-idamkan. Baik. Namun ayo ikhwah, walau memang perpecahan tidak dapat dielakkan, bahkan bukan berarti kemudian kita berpangku tangan, tidak berusaha untuk mencari atau menuju kepada persatuan, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya.
Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Dari sini penting sekali sedikit saya akan sampaikan tentang masalah perpecahan dan bagaimana cara mengatasinya. Perpecahan ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang tercela, yang dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Ya. Apa sebab-sebab munculnya perpecahan? Ya, banyak sekali sebab-sebab perpecahan. Namun, ya, sedikit kita akan singgung beberapa di antaranya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Nafir bin Abdul Karim Al-Aql dalam syarahnya terhadap hadis ini. Beliau mengatakan sebab-sebab perpecahan ada beberapa. Yang pertama adalah ya, kejahilan. Karena kejahilan sumber semua musibah. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah mengatakan semua kebaikan sumbernya adalah ilmu dan semua kejelekan sumbernya adalah kebodohan. Ya, baik. Maka di sini pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Pentingnya bagi kita untuk menambah ilmu syar'i, menambah ilmu agama. Ya. Yang kedua, di antara sebab perpecahan adalah tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Kapan kita boleh toleransi, berlapang dada, kapan tidak? Kalau kita tidak memahaminya, ini yang tercela. Ya, Syekhul Islam Taimiyah juga pernah mengatakan perkataan yang sangat bagus sekali. Kata beliau, "Lau anna kullama ihtalafa muslimani tahajara lam yabqa bainahuma ukhuwah wala sadah." Seandainya setiap perbedaan, ada perbedaan antara dua orang muslim itu mengharuskan mereka bermusuhan, maka tidak ada persaudaraan dan persahabatan di dunia ini. Karena mesti di antara kita, di dalam persahabatan, di dalam persaudaraan sesama kita, ini pasti ada apa? Perbedaan. Oleh karenanya, saya menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan semuanya, ya, untuk bersikap lapang dada. Ya, di dalam menyikapi perbedaan, terutama di antara insan kita. Ya, jangan sampai hanya masalah-masalah kecil kemudian kita bermusuhan sesama kita. Ingat, kita ini adalah kelompok yang ghuraba, sedikit. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang minoritas dimanapun berada. Apakah ya kita yang jumlahnya sedikit ini kemudian berpecah belah, kemudian permusuhan di antara kita bersama? Hasan al-Basri pernah mengatakan, ya ahlus sunnah, tarahamu wa tarafaku fima bainakum, fa innakum aqwalillah. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai, saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlah. Ya, dalam kaidah nahwu ada sebuah kaidah yang bagus. Al-musaghhar la yusaghhar. Isim yang sudah kecil, ya, maka nggak bisa dikecilkan lagi. Kita pun kalau dikecilkan, kitab kecil jadinya kutayyibun, kitab kecil. Kalau sudah kutayyibun nggak bisa dikecilkan lagi. Artinya kita juga sedikit, kita ini sudah kecil. Jangan kemudian kita menambah kecilnya jumlah kita. Ya, hendaknya kita saling tahu, saling menyayangi, saling melengkapi di antara kita. Ya, nah, sehingga dakwah salafiyah, dakwah sunnah wal jamaah semakin menyebar, semakin disambut gembira oleh masyarakat, ya, dengan lapang dada. Di antara sebab perpecahan ayyuhal ikhwah adalah at-tashaddud wa ta'ammum. Bersikap keras, berlebihan di dalam agama. Hulu. Ya. Ini adalah sebab perpecahan. Ya. Gampang memvonis kafir, gampang memvonis bid'ah, ya, gampang memberikan vonis hukum, ya, tanpa kontrol, maka ini adalah sebab perpecahan. Oleh karenanya kita dilarang untuk ghulu, berlebihan di dalam agama. Iyyakum wal ghulu, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Baik, adapun cara bagaimana kita menghindarkan diri dari perpecahan, ya, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menghindar dari perpecahan-perpecahan dan perselisihan. Kalau semua kita tunduk dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah, semua permasalahan, semua perbedaan, perselisihan akan gampang diatasi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Kalau kalian berselisih dalam masalah apapun, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran dan kembalikan kepada Rasul yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semuanya mau kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, insyaallah perselisihan, perbedaan itu mudah diatasi. Dan di antara cara untuk menghindari perpecahan adalah dengan taat kepada para pemimpin. Taat kepada para pemimpin kita, mendoakan kebaikan bagi mereka, mentaati dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau misalkan di sebuah organisasi, di sebuah sekolahan kita taat kepada keputusan kepala sekolah, atau di pabrik dan sebagainya, kita taati atasan kita, ini adalah apa? Sebab persatuan dan menghindarkan diri dari perpecahan. Adapun apabila kita membangkang, adapun apabila kita tidak mentaatinya, maka ini adalah sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Dan ini sangat nampak sekali terjadi. Dan perlu kita ketahui yang dilakukan, bahwa ngurusi orang itu nggak gampang. Lebih gampang ngurusin hewan daripada ngurusin orang. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Siyasatun nasi asaddu min siyasatil jawab." Ngurusin orang itu lebih berat daripada ngurusin binatang. Kalau ngurusin binatang kambing misalkan, tinggal tarik aja, nanti kan ngikut. Tapi kalau manusia nggak bisa. Makanya semua keputusan pemerintah mesti ada yang protes. Baik keputusan tersebut bagus atau tidak, kadang tetap ada yang nggak setuju. Makanya benar kata Imam Syafi'i juga, "Ghayatun nasi la tudrak." Mencari kepuasan manusia semuanya, keriduan semua manusia, itu adalah suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Dan di antara cara untuk menghindarkan diri dari perpecahan adalah saling menasihati di antara kita, saling amal ma'ruf, mengingatkan di antara kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena agama ini juga adalah nasihat, ad-din. Dan hadis dengan versi atau dengan lafaz sebagai berikut. Taftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqah. Umatku ini berpecah menjadi 73 lebih kelompok. Kulluha fil jannah. Perhatikan. Kalau tadi kan hadis tadi yang kita sampaikan semuanya di neraka kecuali satu. Kalau ini lafaznya balik. Kulluha fil jannah. Semuanya di surga, wa wahidatun finnar. Satu yang di neraka. Qul wa man hum, siapa mereka? Qul az-zanadiqah. Orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Hadis ini dengan redaksi atau lafaz seperti ini adalah hadis yang maudhu', palsu. Yang pertama, karena hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, hadis ini juga menyelisihi ketegasan Al-Quran, di mana hadis ini, hadis palsu ini menjelaskan bahwa perpecahan berbagai kelompok tersebut menjurus ke surga. Semuanya di surga. Padahal perpecahan itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Orang yang mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan memahami bahwasanya Al-Quran sangat menganjurkan kita untuk bersatu dan sangat membenci dan melarang kita dari perpecahan. Baik. Yang keempat, pembahasan yang keempat dari hadis ini, apakah bilangan dalam hadis ini adalah bersifat pembatasan? Nabi mengatakan umatku berpecah menjadi 73 golongan. Apakah ini adalah sebuah batasan? Baik. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, semoga Allah menjaganya, beliau pernah ditanya, apakah bilangan dalam hadis perpecahan umat menunjukkan pembatasan? Kata beliau, bilangan ini tidak menunjukkan pembatasan, karena kelompok-kelompok itu banyak sekali.
Kalau kita membaca kitab-kitab firaq, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok seperti Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Qayyim Al-Baghdadi, atau kitab Maqalat Islamiyyin karya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang atau Al-Fisal fil Milal wal Nihal karya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, atau karya Syahrastani yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok, akan menemukan bahwa kelompok-kelompok pada umat Islam ini terpecah lebih dari 73 golongan. Tapi kalau di Indonesia, kayaknya semuanya model mau cari model kelompok apa ada di Indonesia ini. Model yang cari bagaimana sebenarnya ada di Indonesia. Ada Ahmadiyah, ada ini dan semuanya ada. Inkar Sunnah ada, Bahaiyah ada, Syiah ada, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dengan berbagai perpecahan-perpecahan namanya dan gaya barunya, semuanya ada. Ini menunjukkan bahwasanya kelompok-kelompok ini bukan hanya terbatas pada 73 golongan. Kalau dihitung lebih, ratusan. Kemudian kalau beliau, menurut saya, wallahu a'lam, bahwa 73 golongan tersebut adalah sumber dan induknya. Jadi ini sumbernya ini 73 golongan. Adapun yang lainnya itu adalah pecahan-pecahannya, cabang-cabangnya. Kelompok itu kan ada ide, ini kurang serat, bikin kelompok lagi, bikin partai lagi, bikin golongan lagi, ini perpecahan. Padahal sebenarnya sumbernya apa? Satu. Syiah misalkan perpecahan menjadi berapa? Khawarij menjadi berapa golongan? Nah, dan ini terbukti. Baik. Jadi kemudian beliau mengatakan, tidaklah kelompok-kelompok modern kontemporer yang ada pada zaman sekarang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali adalah anak cabang dari kelompok-kelompok sempalan tadi. Jadi kelompok-kelompok baru pada zaman sekarang itu sebenarnya adalah anak cabang dari kelompok-kelompok yang ada. Jadi kesimpulannya bahwa lafaz 73 golongan dalam hadis ini bukanlah bersifat hasar pembatasan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam usul fikih yang menyebutkan bahwa mafhumul adam dhaif. Pembatasan bilangan tertentu itu adalah pemahaman yang lemah. Jadi kita tidak bisa membatasi dengan bilangan yang ada. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, sayati salasuna kadzabun kulluhum yarja'i an-nabi. Akan ada 30 orang pendusta yang semuanya mengaku adalah apa? Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Apakah berarti orang yang mengaku nabi atau alias nabi palsu itu hanya berjumlah 30? Ya Pak, lebih atau kurang? Lebih. Siapa yang baca kitab-kitab sejarah akan mendapati bahwa orang yang mengaku nabi itu banyak sekali, lebih dari 30. Syekh Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau Al-Ida'ah menyebutkan daftar nama-nama nabi palsu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Musailamah Al-Kadzdzab sampai pada zaman beliau Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, sampai pada zaman beliau semuanya lengkap, lebih dari 30. Termasuk di antaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, tokoh Ahmadiyah. Ini termasuk nabi palsu. Sehingga para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa lafaz 30 ini bukan pembatasan. Tapi maksudnya adalah nabi-nabi palsu yang memiliki pengikut banyak. Memiliki pengikut banyak. Kayak misalkan Musailamah Al-Kadzdzab, siapa lagi? Talha Al-Ansi, demikian juga yang lainnya. Nah, termasuk di antara mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad kata Syekh Al-Albani, dan termasuk Dajjal dalam hadis. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah Mirza Ghulam Ahmad, tokoh Ahmadiyah. Nah, baik. Yang kelima, pembahasan yang kelima dari hadis ini adalah bahwa
72 golongan yang divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka, kulluha finnar, semuanya di neraka. Ini bukan berarti kemudian apa? Bahwa mereka adalah kafir. Ya, bukan berarti mereka adalah kafir. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa 72 golongan seluruhnya kafir dan keluar dari agama Islam, maka sungguh dia telah menyelisih Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat. Ya, tidak ada seorang pun dari mereka yang memvonis kafir seluruh 72 kelompok tadi. Hanya saja mereka mengkafirkan sebagian saja karena sangat parah penyimpanannya, sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar di tempat yang lainnya. Artinya bukan berarti kemudian 72 golongan itu kemudian dihukumi apa? Kafir semuanya. Dari sini adalah bahwa dapat kita ketahui kesalahan pemahaman Islam Jemaah LDII yang mengatakan bahwa seluruh golongan non-Islam Jamaah adalah apa? Kafir. Berdasarkan hadis ini. Ya, ini adalah pemahaman yang menyimpang. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, dari para tabi'in, dan dari para ulama mazhab yang mengikuti pendapat seperti pendapat mereka. Ya, jadi pendapat ini adalah pendapat yang batil. Allahu musta'an. Baik, yang keenam. Pembahasan yang keenam, 72 golongan yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tersebut juga tidak berarti kemudian mereka kekal di neraka. Karena tadi sudah kita katakan bahwa mereka tidak berarti kemudian apa? Kafir. Tidak berarti harus kafir. Mereka diancam di neraka. Tapi haruskah kafir? Tidak. Ya. Karena tidak semua yang di neraka itu kemudian apa? Kafir. Seorang muslim, dia berdosa, misalnya, dia terancam dengan apa? Neraka. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Oleh karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar dia adalah mukmin. Ya, diancam dengan neraka. Bisa jadi Allah SWT mengampuninya, tapi dia bisa juga terancam dengan apa? Neraka. Kalau Allah SWT tidak mengampuninya. Ya, hanya saja apakah kekal di neraka? Tidak. Pemahaman yang mengatakan bahwasanya seorang muslim pelaku dosa besar kekal di neraka, ini adalah pemahaman Khawarij. Ya, oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan adapun riwayat hadis yang menyebutkan seluruhnya di neraka kecuali hanya satu, hanyalah menunjukkan ancaman. Tidak ada dalil yang menunjukkan kekal di dalam neraka. Ya, lantaran ancaman neraka bisa berkaitan dengan orang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin, sebagaimana juga bisa berkaitan dengan orang kafir, sekalipun nanti mereka nanti berbeda kekal dan tidaknya. Jadi tidak mengharuskan mereka itu apa? Kekal di neraka. Ya, baik. Yang ketujuh, di antara faedah dari hadis atau pembahasan hadis yang mulia ini adalah jalan kebenaran itu hanyalah satu. Sedangkan jalan kebatilan dan kesesatan banyak sekali jumlahnya. Oleh karenanya perhatikan Nabi SAW tatkala mengatakan setelah menyebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 dikatakan oleh Nabi tersesat, terancam dengan neraka. Yang benar hanya apa? Satu golongan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu jalan. Sedangkan penyimpangan, kesesatan banyak sekali jalan-jalannya. Ya. Lebih jelas lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada kita. Kata beliau, "Fattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta." Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis. Ya, summa qala, kemudian beliau mengatakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa fatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris di kiri kanannya beberapa garis yang banyak sekali. Summa qala, kemudian Nabi menyatakan, "Hadihi subulun mutafarriqah."
ini adalah jalan-jalan yang banyak, yang berpecah belah, yang berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalan yang sesat tadi ada setan yang mengajak kepada jalan yang sesat tadi. Ya. Setiap orang yang berjalan di atas jalan yang benar, yang lurus tadi, akan diseret oleh setan, diajak, dirayu, digoda oleh setan agar masuk di dalam jalannya yang tersesat tadi. Ya. Oleh karenanya ayolah ikhwah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rasulullah, jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang selamat hanya satu. Sedangkan yang lainnya, ini jalan-jalan yang banyak, ini adalah jalan-jalan yang batil, yang menyimpang. Nah, oleh karenanya, ayo ikhwah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengisyaratkan tentang kebenaran hadis ini. Perhatikan Nabi perhatikan firman Allah tatkala mengatakan wa anna hada sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Sirati dalam bahasa Arab, sirati itu mufrad, satu jalan. Fattabi'u, maka ikutilah. Kemudian beliau mengatakan wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti apa? Jalan-jalan. Subul dalam bahasa Arab itu jamak. Bukan satu jalan, jalan-jalan. Ini banyak. Menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu satu. Sedangkan kebatilan banyak sekali jalannya. Dari sini dapat kita ketahui, sama sebagian orang yang mengatakan, menggampangkan yang banyak jalan menuju rohani. Pokoknya terserah mau kelompok ini mau kelompok itu, nggak masalah. Yang penting pokoknya apa? Sama-sama ingin masuk surga. Ini adalah lewat. Hendaknya bagi kita untuk berusaha meniti jalan golongan yang selamat, jalan yang lurus, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga dapat kita ketahui bahwa kebenaran itu sedikit orang yang mengikutinya. Sedangkan kebatilan banyak sekali orang yang terjerumus di dalamnya. Namun orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan mayoritas atau minoritas, tetapi dia melihat kepada kebenaran, cahaya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun banyak orang yang terjerumus di dalam jalan-jalan kesesatan dan menyimpang, dia tidak tertipu dengannya. Karena banyaknya orang itu bukan berarti kemudian mesti benar, jaminan benar, tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabil." Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka salah kalau kita mengikuti apa kata banyak orang. Masyarakat semuanya begitu. Sejak dulu nenek moyang kita tidak begitu. Kalau begini ini ada masalah, berarti seluruh masyarakat di Indonesia ini salah semuanya. Tidak. Kita tidak boleh menimbang sesuatu dengan banyak atau sedikitnya. Yang menjadi timbangan kita adalah al-haq, kebenaran, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang menjadikan standar, yang hendaknya kita jadikan standar, timbangan untuk menilai ini benar atau salah. Bukan banyak atau sedikitnya masyarakat. Sedikit belum tentu salah, banyak belum tentu apa? Benar. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah kalau kamu sesuai dengan kebenaran sekalipun kamu sendirian. Dan Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Hendaknya kamu mengikuti jalan salafus salih sekalipun dimusuhi oleh orang. Karena kita nggak ingin untuk dimusuhi orang. Tapi biasanya ini sunnatullah. Kalau orang yang mengikuti kebenaran dicela, dihina, disindir, dicemooh, sekalipun dicemooh oleh orang, tetaplah engkau di atas jalan salafus salih. Wa iyyaka wa ara'al batil wa in zahrafuha bil qawl. Dan
hindari, waspadai dari pemikiran-pemikiran batil, sekalipun mereka menghiasimu dengan kata-kata yang indah. Baik, pembahasan yang ke-8 dalam hadis yang mulia ini, apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat? Nabi mengatakan semuanya tersesat 72 golongan kecuali satu. Ini yang selamat. Selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Selamat di dunia, mereka tidak terjerumus di dalam fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, dan mereka selamat di akhirat, yakni selamat dari ancaman neraka. Siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat? Ini adalah tanda tanya besar, ya, yang sering gatal di kepala banyak orang. Karena semua orang tentunya ingin untuk menjadi golongan yang selamat, untuk menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Tapi siapakah mereka? Bukankah setiap orang di antara kita mengaku bahwasanya dialah yang dimaksud dengan golongan yang selamat dalam hadis ini? Semua kelompok mengaku dialah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dialah al-jamaah, dialah golongan selamat, al-firqatun najiyah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi bukanlah pengakuan yang paling penting. Setiap orang boleh aja mengaku, tapi sekedar pengakuan tidak ada artinya kalau tidak ada fakta dan buktinya. Ya, betapa banyak orang mengaku bahwasanya dia adalah golongan selamat, tapi dia jauh dari ciri-ciri golongan yang selamat. Wa da'awa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha adiyau. Dan seluruh pengakuan tanpa bukti maka hanya sekedar pengakuan omong kosong belaka. Dan betapa banyak orang yang mengaku tapi dia jauh dari apa yang diakuinya. Kullu yad'i wasla bilaila wa laila la tuqirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Banyak orang mengatakan saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, mengikuti al-firqatun najiyah, golongan selamat, tapi dia enggak benar. Enggak berpegang teguh dengan Al-Quran, enggak berpegang teguh dengan hadis, enggak berpegang teguh dengan pemahaman sahabat. Tidak ada artinya. Sekedar pengakuan saja. Baik, siapa yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah? Kalau kita mempelajari hadis-hadis tadi dan kita kumpulkan, dan ini adalah salah satu metode cara yang bagus di dalam memahami hadis Nabi dengan pemahaman yang benar, yaitu kita kumpulkan seluruh hadis, lafaz-lafaznya, maka akan kita dapati pemahaman yang benar di dalam hadis. Kalau kita cermati hadis-hadis ini, akan kita dapati bahwa yang dimaksud dengan satu golongan yang dijamin oleh Nabi dengan surga itu adalah dikatakan oleh Nabi al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah as-sawadul a'zam. Dalam lafaz yang lain adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saya. Baik. Kalau kita kumpulkan lafaz-lafaz ini, kita akan temukan bahwa lafaz-lafaz ini adalah saling memperkuat, saling melengkapi, bukan bertentangan. Bukan bertentangan. Al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah ada dua macam. Jamaatul adyan, jamaah persatuan di dalam adyan, dalam keyakinan, dalam agama. Dan tidak mungkin persatuan di dalam agama kecuali apabila dibangun di atas Al-Quran, hadis, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para ulama yang menafsirkan makna al-jamaah, mereka mengatakan al-haq, kebenaran. Seperti penafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, al-jamaah ma'rifatu al-haq wa in kunta wahda. Penafsiran yang kedua, mereka mengatakan al-jamaah maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Penafsiran yang ketiga, mereka mengatakan maksudnya jamaah yakni pemimpin. Baik. Kalau kita lihat
Dari tiga penafsiran ini sebenarnya tidak kontradiksi antara makna al-jamaah. Karena makna yang pertama dan yang kedua ini maksud makna jamaah al-adyan, persatuan di dalam masalah agama. Sedangkan makna yang ketiga, yakni pemimpin, ya, ini adalah jamaah yang kedua, yaitu jamaatul abdan, jamaah dalam badan. Jamaah dalam badan. Yang ini tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan taat kepada para pemimpin. Ya, kalau kita menginginkan keamanan terwujudkan di negara, ya, tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ketaatan kita kepada para pemimpin. Adapun apabila kita memberontak mereka, ya, suka mendemo mereka, ya, kudeta terhadap mereka, maka yang terjadi bukanlah keamanan, tetapi kekacauan. Sebagaimana telah terbukti, ya, dan kita saksikan sendiri. Baik. Jadi jamaah ada dua macam. Jamaatul adyan, yaitu Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua yaitu jamaatul abdan, jamaah dengan badan, yaitu taat kepada para pemimpin. Baik. Sedangkan makna as-sawadul a'zam, kelompok yang banyak itu maksudnya adalah para sahabat. Ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. As-sawadul a'zam. Ya. Beliau mengatakan golongan yang selamat yaitu as-sawadul a'zam, golongan yang banyak. Kapan beliau mengatakannya? Beliau mengatakannya pada zaman sahabat. Artinya golongan yang banyak yakni pada zaman beliau, yaitu zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling banyak waktu itu adalah para sahabat. Bukan berarti kemudian kita bawa seret kepada makna pada zaman kita sekarang. Banyak orang, wah berarti banyak orang sekarang misalkan suka ngalap berkah ke kuburan. Berarti ini yang benar. Banyak sekarang di antara umat manusia yang suka syirik, suka bid'ah. Berarti ini yang benar. Karena ini yang apa yang di atasnya banyak orang. Tadi sudah kita sebutkan bahwa banyak orang itu belum tentu timbangan adalah pada kebenaran. Wa in tuti aktsara min fil ardh yudilluka an sabilillah. Kita memahami hadis ini as-sawadul a'zam harus dipahami dengan riwayat yang lain. Ya, Ibnu Mas'ud sendiri yang mengatakan as-sawadul a'zam, beliau mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Ya. Nah, yang ketiga, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Lafaz ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Oh, ini jelas. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, ya, dan berpegang teguh dengan para sahabat saya. Singkat kata, bahwa kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, pemahaman salafus salih. Itulah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan mereka lah yang disebut dalam hadis at-taifatul mansurah, dengan kelompok yang ditolong. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya Allah. Akan senantiasa ada golongan dari umatku ini yang tegar di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencemooh mereka, yang merendahkan mereka, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, mereka lah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ghuraba, orang-orang yang asing. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban, kata mereka, satu dari ghuraba. Ya, Islam ini awalnya asing dan akan kembali asing juga. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi sekalipun redaksinya berbeda, lafaznya berbeda, Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, Ahlul Hadis, dan sebagainya, walaupun lafaznya berbeda-beda, tapi sebenarnya maksudnya sama, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, misalkan Imam Ahmad ketika ditanya tentang siapa Taifatul Mansurah, beliau mengatakan Ahlul Hadis. Seandainya bukan Ahlul Hadis, maka saya tidak tahu siapakah golongan yang selamat itu. Siapakah golongan yang ditolong itu? Kenapa? Beliau mengatakan bahwasanya Taifah Mansurah atau Firqatun Najiyah adalah Ahlul Hadis. Karena pada zaman beliau, orang yang membela agama Islam, orang yang membela
tauhid, akidah salafus saleh adalah para ulama ahlul hadis. Ya. Jadi dengan demikian kita harus dapati bahwa penafsiran para ulama salaf tidak bertentangan, tidak bertuburkan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, faedah dari hadis yang mulia ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, golongan yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan para sahabat saya. Ya. Lafaz ini ayo ikhwan memberikan kepada kita beberapa faedah yang penting. Yang pertama, kalimat ini termasuk kata pamungkas dalam membedakan beragam pengakuan kelompok-kelompok yang mengaku bahwasanya mereka berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Ya, semua golongan mengaku saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Namun sekedar pengakuan ini saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Pemahaman para sahabat. Ya, pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mengikuti para sahabat, berarti dia tidak mengikuti Nabi. Karena Nabi di sini menggabungkan jadi satu. Orang yang mengikuti ajaran saya dan para sahabat saya. Oleh karenanya dalam hadis wasiat perpisahan Nabi, ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan juga. Ya, apa kata Nabi? "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan mendapati perselisihan, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Lalu kata Nabi perhatikan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Peganglah ya sunnahku tersebut dengan gigi geraham. Nabi di situ menyebutkan fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian terhadap sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dua sunnah berarti kan? Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tapi Nabi mengatakan addu 'alaiha, peganglah, gigitlah dengan gigi geraham. 'Alaiha mufrad, satu. Menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara ajaran Nabi dan para sahabat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, hendaknya berpegang teguh dengan para sahabat. Barang siapa yang mengikuti para sahabat, hendaknya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh terpisahkan. Ya, makanya Nabi mengatakan addu 'alaiha, tidak mengatakan addu 'alaihima. Dua, tidak. Tapi dijadikan oleh Nabi satu. Yang kedua, lafaz ini juga menunjukkan kepada kita faedah. Ma ana 'alaihi al-yaum. Kata al-yaum, orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya hari ini dan para sahabat saya. Lafaz al-yaum, apa faedahnya? Hari ini. Dan hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yaum hari ini? Karena hari itu hari yang murni. Ajaran Islam masih murni. Belum tercampuri dengan virus-virus kotoran-kotoran, bid'ah, khurafat dan tambahan-tambahan yang dilengketkan kepada Islam. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum ala baydha naqiyah. Saya tinggalkan kalian itu di atas putih, jelas, bersih. Lailuha kanahari, yang malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Nabi menjelaskan kepada kita bersih, putih. Tapi setelahnya, setelah para sahabat, ya, ada sedikit bid'ah, ya, hitam, kotoran, noda. Bertambah zaman, bertambah banyak noda-noda tersebut. Ya, tambah banyak. Apalagi pada zaman kita sekarang ini. Jadi ajaran Nabi SAW, ajaran Islam yang murni, udah banyak tambahan-tambahannya. Maka ini bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah agama ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, oleh karena Imam Malik mengatakan apa? "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunu al-yauma dina." Apa yang pada zaman Nabi bukan agama, pada zaman kita juga bukan agama. Yang ketiga, ya, yang diambil dari hadis yang ini adalah hadis ini atau kalimat ini ma'ana alaihi yauma wa ashabi diucapkan oleh Nabi kapan? Ketika beliau menjelaskan tentang perpecahan, fitnah, perselisihan. Hal ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin wal muslimat bahwa ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan, terlebih pada zaman kita sekarang, maka sewajibnya bagi seorang untuk
untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena inilah obat penyelamat di tengah-tengah fitnah. Karena inilah yang dapat menenangkan kita di tengah perangnya pemikiran-pemikiran yang begitu bergejolak. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia akan tenang menghadapi berbagai cobaan. Dia akan tenang menghadapi berbagai tantangan. Saya akhiri dengan sebuah hadis yang hendaknya menjadikan pelajaran yang berharga bagi kita. Dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Suatu saat, kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah naik gunung Uhud, gunung yang besar di kota Madinah. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman pernah naik gunung Uhud. Farajata bihim. Ternyata gunung Uhud goncang. Ketika goncang, Nabi SAW mengatakan, "Uthbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan." Tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa siddiq, dan siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq. Wa syahidan, dan dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Perhatikanlah ma'asyiral muslimin. Bila gunung Uhud saja yang keras, dia tenang. Karena di atasnya ada seorang nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman. Lantas, kenapa umat manusia tidak tenang dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa fitnah tidak tenang apabila diselesaikan dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita yang manhaj salafus saleh, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas manhaj yang mulia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana derajat hadis perpecahan adalah rahmah? Perpecahan, perselisihan. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu perselisihan, bukan perpecahan. Ada perbedaan antara perselisihan sama perpecahan. Tidak semua perselisihan itu berarti apa? Perpecahan. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau segala perselisihan berarti harus kita berpecah, harus kita bermusuhan, maka tidak akan ada apa? Persaudaraan di muka bumi ini. Baik, perselisihan umatku adalah rahmat. Hadis ini bukan hadis. Ini lafaz ini bukan hadis. Para ulama mengatakan la asal, tidak ada asal usulnya. Bahkan Subki pernah mengatakan, saya mencari hadis ini dalam beberapa kitab hadis, sampai sekarang tidak mendapatkannya. Dari segi sanad, hadis ini tidak ada usulnya. Dari segi matan, hadis ini menganggap baik perselisihan. Padahal perselisihan itu adalah sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Baik, oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan al-khilafu syarrun. Perselisihan itu adalah jelek. Ketika beliau ditanya, kenapa beliau mengingkari sahabat Utsman bin Affan yang tidak mengqasar salat 4 rakaat pada sahabat, tapi ketika jadi makmum, beliau mengikuti Utsman bin Affan. Beliau mengingkari Utsman bin Affan. Kenapa tidak mengqasar? Padahal Nabi SAW dan para sahabat mengqasar. Tapi ketika beliau jadi makmumnya Utsman bin Affan, beliau apa? Mengikuti. Ketika ditanya, kenapa kamu mengikuti padahal kamu mengingkari Utsman? Beliau mengatakan al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah apa? Jadi hadis ini dari segi sanad tidak ada asal usulnya, dari segi isinya, matanya juga bertentangan. Salah. Baik.
Setelah tadi dijelaskan salah satu cara menghindari perpecahan adalah dengan nasihat. Bagaimana fenomena munculnya perpecahan karena sebagian beralasan ingin memberi nasihat kepada yang lain. Bagaimana kaidah-kaidah memberi nasihat yang benar? Oh, ini panjang ini. Ya, fikih nasihat. Bagaimana cara memberikan nasihat? Butuh kajian 1 jam lagi. Nah, ya, di sana ada etika-etika, cara-cara di dalam apa? Menasihati. Betul. Islam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu dibangun di atas nasihat. Nasihat itu penting. Tapi di sana ada kaidah-kaidahnya, seperti yang diinginkan oleh penanya. Ada etika-etikanya, adab-adab di dalam menasihati. Ya, yang pertama misalkan ikhlas. Ini yang paling penting. Di dalam menasihati harus ikhlas. Ketika kita membantah ahlul bid'ah, ya, jangan kemudian untuk meluapkan emosi, meluapkan kemarahan. Ya, tapi betul-betul ikhlas kita ingin menasihati umat. Ini yang paling penting. Kalau sekedar melampiaskan emosi kemarahan, nggak berpahala, bahkan bisa jadi dosa. Tapi kalau itu diinginkan adalah nasihat, ya, maka ini adalah bisa berpahala. Yang paling penting adalah keikhlasan. Ya. Dan perlu diketahui bahwa iblis seringkali menghiasi, ya, seseorang dengan nasihat, tapi sebenarnya adalah mencela, menuding, memfitnah, ya, mencari-cari kesalahan. Betapa banyak orang mencari-cari kesalahan, ya, dengan alasan nasihat. Ya, oleh karenanya Imam Ibnu Rajab menulis sebuah kitab Al-Farqu Bainan Nasihat wa Ta'iyah. Perbedaan antara menasihati sama mencela. Ada perbedaan. Yang kedua di antara adab misalkan adalah dengan cara yang lembut. Nasihat itu dengan cara yang lembut. Kalau Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun tatkala menasihati Fir'aun dengan cara yang lembut, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Kenapa? Karena biasanya para raja, para tokoh, pemimpin itu sombong. Kalau dikafari, nggak bakal menerima nasihat. Ya, saya jadi teringat sebuah kisah. Tatkala ada seorang mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, wahai Harun, saya ingin memberikan nasihat kepadamu, maka pasanglah telingamu baik-baik. Agak sedikit kasar perkataan nasihat saya ini. Apa kata Harun? Wah ya ada, wahai saudara, saya tidak lebih jelek dari Fir'aun, dan Anda tidak lebih baik dari Musa. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. Apakah saya lebih jelek daripada Fir'aun? Dan apakah Anda lebih baik daripada Musa alaihissalam? Nah, yang ketiga juga, ya, di antara adab di dalam nasihat adalah sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Artinya tidak dipamerkan secara umum. Ya, ini apa namanya, salah satu adab di dalam nasihat. Bukti keikhlasan kita. Ya, kalau betul-betul kita maksudnya adalah nasihat secara langsung. Jangan kemudian beraninya, Pak, ya kalau ikhlas ketika ketemu diam aja. Ya, sebagaimana banyak orang yang mengkritik pemerintah. Ya, oh pemerintah begini pokoknya. Tapi kalau ketemu pemerintah, ya diam satu bahasa. Nah, jadi hendaknya kita apa? Dengan secara langsung, diam, ya, tidak dibongkar aibnya di muka umum. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin menasihati seorang kaum, beliau mengatakan baru aqwam. Kenapa? Suatu kaum. Beliau tidak menyebut nama-nama. Nah, selanjutnya kakak saya dan suaminya berakidah, namun selalu melakukan takdir kepada saudara. Bagaimana sikap saya kepada kakak dan suaminya? Karena terkadang timbul rasa marah, benci atas sikap mereka yang berlebihan. Nah, ini adalah sebuah penyakit, ya, yang menjangkiti sebagian
saudara-saudara kita yang menisbatkan diri kepada salafus saleh, yaitu menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan saudaranya sendiri dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwannya tadi sudah kita katakan bahwa hendaknya ahlu sunnah saling melengkapi, hendaknya ahlu sunnah wal jamaah saling menasihati dengan cara yang lembut. Betul, kita tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat dari cara yang lembut, dengan cara yang bijak, bukan kemudian saudara kita ahlu sunnah wal jamaah seperti musuh kita. Ingat bahwa di sana kelompok-kelompok ahlul bid'ah sangat bergembira dengan kesibukan kita ini. Jadi kan mereka nggak terjamah, mudah sibuk dengan sendirinya. Ini adalah satu fenomena yang pahit, yang ini juga membutuhkan kajian khusus. Membutuhkan kajian khusus. Syekh Abdul Muhsin Al-Albani rahimahullah taala, hafizahullah, memiliki buku yang bagus, Rifqan Ahlus Sunnah li Ahli Sunnah. Hendaknya kalian wahai ahli sunnah berlemah lembut sesama ahli sunnah. Ini buku menyoroti fenomena pahit ini. Dan beliau memperkuat dengan risalah kedua, wa marratan ukhra rifqan ahlus sunnah li ahli sunnah. Sekali lagi rifqan ahlus sunnah li ahli sunnah. Hendaknya kalian wahai ahli sunnah berlemah lembut terhadap ahli sunnah wal jamaah. Dan juga di sana ada buku bagus yang dikarang oleh salah seorang murid Syekh Mukbil bin Hadi, Al-Ibana fi Kayfiyyat Ta'amul Ma'al Khilaf Bain Ahli Sunnah. Penjelasan tentang bagaimana cara menyikapi secara bijak perselisihan di antara ahli sunnah wal jamaah. Ini buku yang sangat bagus sekali tentang fenomena ini. Baik, walhasil ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita menyibukkan dengan ilmu, menyibukkan dengan amal, menyibukkan dengan dakwah ila Allah Jalla wa ala. Tidak menyibukkan dengan qila wal qal, si ustaz ini ditakdir ini, ustaz ini dikatakan ini tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini termasuk baiknya iman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak faedah, yang tidak ada faedah. Tidak menambah iman, tidak menambah ilmu. Bahkan ini menjadikan hati kita keras, menjadikan hati kita hasad, bermusuhan. Maka saya menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh para ikhwan dengan nasihat Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia. Beliau mengatakan, ya ayyuhas salafiyun istaghilu bima yanfa'ukum. Wahai saudara-saudaraku salafiyun ahli sunnah wal jamaah, sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Tugas kita dalam menuntut ilmu masih banyak. Betapa banyak kitab yang belum kita baca, betapa banyak permasalahan yang belum kita ketahui. Banyak yang fenomena pahit seperti ini. Bahkan di antara mereka ada yang murtad gara-gara fitnah seperti ini. Baru masuk Islam langsung ditanya, menurut kamu ustaz ini bagaimana? Enggak tahu, baru masuk Islam. Pokoknya kamu harus punya sikap, kalau enggak kamu juga saya tahdir. Akhirnya kemudian dia apa? Murtad waliyadu. Siapa yang bertanggung jawab tentang hal ini? Karena kita harus bertakwa kepada Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, menyibukkan diri kita dengan ilmu, amal, dakwah ila Allah Jalla wa ala. Itu amanah fardu kita. Lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Al-Albani yang merupakan tokoh ulama salaf. Apakah mereka menyibukkan dengan hal seperti ini? Mereka menyibukkan dengan ilmu, mengarang, berfatwa, dakwah ila Allah, amal saleh. Itu yang perlu kita contoh. Itu yang perlu kita contoh. Namun perlu saya sampaikan di sini, harus kita bedakan antara manhaj salaf dengan pribadi orang. Karena banyak orang katanya salaf itu mencintai persatuan, mereka tidak berpecah belah, tapi buktinya mereka berpecah. Manhaj salaf saleh harus dibedakan antara individu orang. Individu orang bisa saja salah. Seperti halnya Islam, kita harus membedakan Islam sama orang Islam. Banyak orang Islam, ada di antara orang Islam mencuri. Apakah Islam mengajarkan mencuri? Ada orang Islam berzina. Apakah Islam mengajarkan berzina? Enggak. Demikian juga manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh tidak mengajarkan seperti ini.
Kalau ada sebagian di antara mereka melakukan seperti ini bukan kesalahan manhaj salafus saleh, tapi pribadi orang, individu orang. Harus dibedakan. Banyak di antara mereka juga mengutip orangnya nggak punya akhlak, misalnya. Dan memang ada sebagian individu orang, tapi bukan manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh menekankan kepada kita akhlak yang mulia. Jadi ini harus dibedakan. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi berbagai pendapat? Sementara saya ibu rumah tangga dan masih awam dalam agama. Saya pendengar berbagai radio dakwah, kecuali yang banyak bid'ahnya. Apa ini maksudnya ini? Bagaimana menghadapi berbagai pendapat? Menghadapi berbagai pendapat, ya berarti mencari pendapat yang benar. Ini pendapat ini. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya di sini dibutuhkan ilmu. Tidak kita kemudian masukkan semua pendapat itu, ditampung semuanya, akhirnya bingung. Kan gitu. Ini bilang begini, ini bilang begini. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak mengembalikan kepada hakimnya yaitu Al-Quran dan hadis, ya bingung. Ya, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan semua pendapat kepada Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat dalam sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja amalan pada hari Asyura? Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Amalannya adalah puasa Asyura dan amal-amal soleh secara yang lain tanpa mengkhususkan. Karena tidak ada hadis yang khusus tentang keutamaan amalan pada bulan Asyura kecuali hanya puasa saja. Ya, hadis-hadis yang lain misalkan keutamaan bersedekah, keutamaan ini secara khusus tidak ada. Tapi tetap dianjurkan secara umum ya, dengan dalil-dalil umum tidak dianjurkan. Nah, tidak ada amalan khusus kecuali apa? Puasa. Ya, tapi hendaknya kita meninggalkan amal soleh yang lain, bersedekah. Karena hari itu adalah hari yang utama, maka pahala amal soleh waktu itu pun dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Zikir kepada Allah, ya, sedekah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Hari Asyura tanggal berapa? Hari apa? Selasa. Berarti besok berapa ya? Tanggal 9. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan lain bagi itu ilal amil qabil la suman at-tamim. Seandainya saya tahun depan masih hidup, maka saya akan puasa pada tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka hanya puasa Asyura pada tanggal 10. Maka Rasulullah ingin menambahnya tanggal 9 dan 10. Ya, untuk biar berbeda. Karena Nabi ingin menyelisih ahlul kitab. Jadi besok puasa ini sekaligus sebagai faedah nasihat kepada saya pribadi. Nah, besok puasa nih, sahurnya bismillah. Ya, dan kepada antum semuanya dan mungkin ini ada radio. Nah, yang para pendengar radio, ya, insyaallah ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk puasa Asyura besok hari Senin dan hari Selasa. Ya, karena puasa Asyura ini keutamaannya sangat besar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, beliau mengatakan, "Ahbasibu ala Allah ayyukaffira sanatal madiyah." Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Tapi bukan berarti meremehkan dosa. Puasa 2 hari, dosa nanti balik lagi dosa. Ini adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang bodoh. Karena ini hadis berbicara tentang keluasan rahmat Allah. Tapi jangan lupa bahwa Allah juga sangat pedas, sangat sangat pedih siksaannya. Bagaimana cara kita bisa mengetahui jalan kebenaran golongan yang selamat? Sedangkan setiap golongan mengaku. Tadi sudah kita lakukan. Ya, setiap golongan memang mengaku bahwa mereka adalah Al-Quran dan hadis. Tapi yang menjadikan patokan adalah pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh. Ya, pemahaman salafus saleh. Semua golongan memang mengaku Al-Quran hadis. Mereka berdalil. Bahkan anehnya, ingkar sunnah, kelompok ingkar sunnah yang mencukupkan hanya Al-Quran saja, mereka juga berdalil dengan hadis. Padahal mereka mengingkari hadis.
Ya, dalam sebuah dialog yang disebutkan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Al-Ja'ad, beliau menceritakan, dia mengatakan pemahaman kita ini berdasarkan sebuah dalil. Apa dalilnya? Hadis Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Loh, Al-Quran apa hadis? Hadis. Kamu kan mengingkari hadis, kok berdalil dengan hadis? Iya kan? Nah, ini satu hal yang aneh. Bismillah. Ustaz Barokofi, Wafikum Barok. Salah satu cara menghindari perpecahan adalah mentaati pemimpin. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Tapi di negara kita, pemimpin kita berpegang teguh dengan dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang bertentangan sekali dengan kaidah hadis ini, bahwa jalan kebenaran hanya satu dan tidak berbeda-beda, tapi satu. Apa ini? Seperti makna baik. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Nah, taat kepada para pemimpin sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa in barru wa in fajaru. Sekalipun pemimpin itu adalah baik, zalim ataupun baik. Ini akidah Ahlussunnah yang merupakan kesepakatan itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi taat kepada pemimpin bukan berarti masalah pemimpin itu apa? Baik saja, enggak. Untuk apa ikhwan? Untuk mewujudkan keamanan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi SAW dalam hadis perpecahan, beliau mengatakan apa? Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah. Dan mendengar dan taat. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Budak dalam Islam itu boleh nggak jadi pemimpin? Kesepakatan para ulama, budak itu nggak bisa jadi pemimpin. Pemimpin harus seorang merdeka. Artinya, walaupun dia itu nggak memenuhi syarat sebenarnya, tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, taatilah demi terwujudnya keamanan. Demi terwujudnya satu keamanan. Demikian juga, memang kita berharap agar pemerintah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan seorang Muslim, yaitu tegaknya khilafah Islamiyah, tegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Namun kalau memang belum kita belum bisa terwujud, maka lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu kaum kecuali yang dia mampu. Apa yang kita mampu sekarang? Yang kita mampu sekarang beribadah kepada Allah, dakwah ila Allah, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah Nabi. Allah ikhwan, kalau kita tanamkan tauhid di muka bumi ini dan menyebar, maka akan tegaklah hukum Allah SWT di muka bumi. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang aktivis dakwah, dan kalimat ini dipuji oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Aqimu dawlatal Islam fi qulubikum takun lakum ala ahlikum. Tegakkanlah daulah Islam di hati kalian, niscaya akan tegak daulah Islam di muka bumi kalian. Di muka bumi kalian. Baik. Mungkin saja yang penanya inginkan, pemerintah kan sekarang nggak berhukum dengan hukum Islam, berarti kafir. Berarti kalau kafir nggak perlu ditaati. Kalau ini yang diinginkan, perlu diketahui bahwa masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua. Kalau seorang pemimpin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa hukum Allah tidak layak pada zaman kita sekarang, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak relevan pada zaman kita sekarang, tidak sesuai diterapkan pada zaman kita sekarang, maka ini adalah kufur. Adapun apabila ia mengakui bahwasanya hukum Islam itu baik, tetapi hanya karena cinta kepada dunianya, cinta kepada tahtanya, maka ini adalah kufrun duna kufrin. Ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Dan perlu diketahui juga bahwa
patokan negara itu dijadikan sebagai negara Islam bukan dilihat dari hukumnya, tapi dilihat dari mayoritas penduduknya dan nampaknya syiar Islam. Ya, nampaknya syiar Islam. Ada sholat. Apabila syiar Islam merata di sebuah negara, maka negara tersebut disebut sebagai negara Islam, sekalipun tidak menegakkan hukum Islam. Ya, yang menjadi patokan adalah meratanya syiar Islam. Oleh karenanya Nabi SAW, apabila beliau ingin memerangi suatu kaum, dia lihat dulu apakah mendengar azan atau tidak. Ini yang dijadikan patokan para ulama. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya Indonesia termasuk hukum Islam, sekalipun hukumnya yang dipakai bukan hukum Islam, tapi syiar Islam merata. Ya, merata di negeri ini. Ya, nah, Allahu a'lam. Alhasil, hendaknya kewajiban kita adalah taat kepada para pemimpin, ya, dalam hal yang bukan maksiat tentunya. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, demikian yang dapat kita bahas, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Moga-moga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.